Iya, semoga selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas. Balik lagi bersama Cak Iwan di program obrolan komunitas ya. Ini sebuah ruang inspiratif untuk berbagi cerita, gagasan dan aksi nyata dari komunitas-komunitas hebat di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pagi ini Senin 6 April 2026 jam berapa nih? Jam 9:10, lewat dikit dari 9 ya. Cak Iwan hadir lagi ya secara langsung live terestrial dan YouTube @pro. Kalau besok kita di Pro 4 RRI Palembang, tapi mohon maaf sejak kemarin YouTube kita terkendala, jadi kita live-nya di @RRI Palembang. Jadi kita langsung back ke, kalau misalnya dulu nak nonton secara langsung itu ke YouTube-nya RRI Palembang ya, bukan ke Pro 4. Kita lagi kena ban. Maklumlah. Jadi tema hari ini ialah jangan lelah untuk Palestina. Nah, jadi hari ini kita bakal berbincang bersama komunitas Baik Berisik Palembang yang aktif menyuarakan kepedulian dan aksi kemanusiaan. Telah hadir bersama kita narasumbernya yaitu Irawan ini selaku Ketua Baik Berisik Palembang. Terus ada Maulana Fadli Azimi, Ketua Divisi Syiar, dan Anggi Anggraini, Sekretaris Baik Berisik Palembang. Nah, jadi selama 1 jam ke depan kurang lebih kita bakal ngomongin nih tentang Palestina. Ada apa sih updatean terbaru lah minimal ya, apa dia. Karena yang terakhir tuh kan itu ke All Eyes on Rafah kan, terakhir itu campaign terakhir yang kita dengar tentang Palestina. Habis itu caknya belum ada gaung-gaungnya lagi sekarang nih. Karena kita selalu sibuk nih gitu caknya ya Indonesia nih. Nah, mungkin dengan apa dulu kalau misalnya ada komunitas ini ya yang menggaungkan ya untuk saudara-saudara kita di Palestina, kita cari nih apa sih updatean terbaru, terus apa nih peran komunitas ini untuk ngejaga semangat kepedulian kita, serta ngapa kita tuh tidak boleh lelah untuk terus menyuarakan dan membantu Palestina. Mungkin kita boleh mulai dulu dari perkenalan ya. Ayo silahkan. Mungkin kami perkenalan dulu Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Irawan yang saat ini diamanahin sebagai ketua dari organisasi Baik Berisik Kota Palembang. Dan baik, saya dari Maulana Fadli Azimi dan diamanahi sebagai ketua divisi CR. Ya, selanjutnya. Baik, saya Anggi Anggraini, diamanahkan sebagai sekretaris Baik Berisik Palembang. Ini Baik Berisik yang keberapa kali ke Pro 4? Yang Baru 3 kali Kak. baru 3 kali, Iya. banyak juga. Yang pertama itu ngomongnya apa gitu kalau tidak salah? Acara tentang kepalestinaan juga tapi Palestina lebih juga. ke acaranya. Yang keduanya? Yang keduanya yang kemanusiaan kemarin. Yang ketiga yang ini ya. Iya, ketiga ini. Jadi kalau misalnya ada dulur yang masih belum ngeh nih, Baik Berisik ini apa sih? Mungkin boleh di-mention dulu kok. Baik Berisik Palembang ini apa sih sebenarnya? Oke, siap Kak. Oke, izin menjawab. Kalau Baik Berisik Palembang itu yang dimana lebih ke mengedukasi, lebih mengedukasi peran kami sebagai anak-anak muda ataupun yang ini mengedukasi masyarakat untuk menyuarakan bahwasanya ya Palestina saat ini belum baik-baik saja gitu. Jadi artinya kita harus mengambil peran untuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, mengedukasi, mengingatkan, dan juga barusan 1 hari kemarin kurang lebih kemarin kami aksi kecil-kecilan gitu Kak. Aksi kecil-kecilan yang dimana kurang lebih sudah 5-6 bulan aksi besar kemarin dan sampai sekarang baru kemarin aksi lagi gitu. Aksi lagi Ya. setelah vakum 5 sampai 6 bulan itu Iya, ya. setelah vakum itu ya itu yang harus kita perhatikan bahwasanya setiap kali kita membuat kegiatan-kegiatan kepalestinaan dampaknya ataupun pengimplementasiannya gitu setelah acara itu yang harus kita perhatikan dulu. Jadi kita harus terus mengingatkan, mengajak untuk kepedulian kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Yang jadi fokus utama kegiatan kemarin itu apa kalau boleh tahu? Yang di ini Kak ya, apa yang besar-besaran kemarin? Iya, yang besar kemarin. Fokusnya itu lebih ke penghimpunan sih Kak, lebih ke penghimpunan dan penyaluran. Bahwasanya ketika acara-acara aksi yang solidaritas yang sesumsel ataupun sepalembang kemarin itu, setelah acaranya pasti ada penghimpunan dan penyalurannya gitu Kak. Nah, kita kemarin itu mengangkat bahwasanya kepedulian kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu ya harus kita berikan yang terbaik lah gitu Kak, untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Seperti itu ya. Jadi karena tema kita hari ini ialah jangan lelah untuk Palestina. Nah, kalau menurut
teman-teman di sini nih, ngapa sih kita harus peduli? Kan ya mau ini kalau misalnya ada tersinggung mohon maaf ya, tapi kan kalau misalnya ada manusia-manusia yang apatis itu kan kamu Iya, ngapo ya bukan menurut kita sudahlah pulo Iya, aida iya. ya ngapo sih kita harus jangan lelah terus itu. Oke, baik. Ngapa kita jangan lelah untuk bela Palestina? Ya karena ini juga termasuk bukan soal tentang keagamaan, tapi ini juga termasuk tentang kemanusiaan dan keadilannya. Ada lanjutan atau mau ditambahin? Boleh. Baik, izin menambahkan kenapa kita harus peduli dengan Palestina. Mungkin dari masukan Anggi gini Kak, Ya. kita jangan mempertanyakan apa, Iya. tapi kita harus mempertanyakan mengapa. Karena kalau kita hanya mempertanyakan apa, misal nih, apa sih keuntungan saya jika membela Palestina gitu kan? Apa sih yang saya dapatkan jika nanti saya bisa membela Palestina? Tapi tanyakanlah mengapa saya harus membela Palestina. Nah, Karena dengan kita mempertanyakan mengapa, maka nanti kita akan mendapatkan suatu jawaban. iya gitu. Tapi apa tuh kalau misalnya boleh tahu menurut pendapat Anggi nih, kalau misalnya kita tanya ke diri sendiri nih, ke diri dewe, mengapa kita harus bantu? Apakah yang bakal jawaban itu yang bakal kira-kira kayak oh aku harus bantu gitu. Apa tuh? Baik, dari pertanyaan mengapa tadi, kita kan biasanya kalau banyak pertanyaan mengapa itu biasanya nanti kita akan mencari jawaban tersebut. Dengan kita mencari jawaban, kita akan terus belajar nih. Nah, dari belajar itulah kita mendapatkan banyak jawaban-jawaban yang akan tersampaikan. Salah satunya nih, misal kita kan nggak tahu nih kenapa harus membela Palestina kan, tapi ketika kita sudah tahu jawabannya, oh ternyata begini, maksudnya tuh kayak kita harus membela Palestina karena di sana banyak sekali pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel. Iya, benar. Dan infonya kalau nggak salah ya, lebih dari 1 bulan ini Masjidil Al-Aqsa ditutup. Iya, Dan benar. juga lebih dari 3.500 orang warga Palestina ditahan oleh Zionis Israel. Dan tidak hanya ditahan Kak, itu disiksa dan juga dihukum mati oleh Zionis Israel. Itu ya. Jadi kenapa kita itu jangan lelah untuk Iya, bersuara. benar, Kak. Minimal tuh kalau misalnya tidak bisa bantu dana, mungkin bisa sounding lah ya. Iya, Jadi benar. jangan tenggelam. Karena kan kemarin tuh sempat di TV nasional kan sempat ada yang ngapain sih kita harus bantu? Emang kita utang apa sampai kita harus bantu dia? Iya. Kan banyak negara lain ngapa harus kita yang bantu? Itu kan sempat viral kemarin kan. Iya, benar, Itu viralnya itu jadi pro kontra juga. Dan agak panas play Indonesia lantai itu. Nah, mungkin ini adalah salah satu Oke. kenapa kita harus mengangkat Palestina ini terus. Iya, Bukan benar, berarti benar. kita ada hutang, bukan. Kita nggak ngerasa ada hutang, tapi kita juga harus ada aksi kemanusiaan. Iya, lah. benar. Minimal sesama manusia lah ya, pasti makhluk Benar, hidup. benar. Kayak itu. Rasa kepedulian kita Rasa tadi. kepedulian. Nah, Oke. tapi kalau dari komunitas Baik Beris ini ngelihat rasa kepedulian masyarakat terhadap Palestina cak mana? Kalau yang sekarang, karena kan memang sudah gaungnya sudah menipis. Yang Gaungnya di media sosial menipis karena di Indonesia juga lagi baca diomongkan lagi krisis politik juga gitu. iya, benar. Jadi kan isu-isu tuh tergeser. Kalau dari Baik Bersih sendiri Kak, yang pasti di mana kami itu sebenarnya bergeraknya itu ada dua opsi Kak. Pertama itu melalui media sosial gitu kan. Selain kita turun ke jalan, kita sebelumnya itu asesmen dulu nih. Asesmen dulu di mana salah satu aktivitas manusia itu ya pertama di lapangan, kedua di media sosial gitu kan. Nah, selain di lapangan kita juga mengedukasi, menyuarakan ke Palestinaan tadi itu lewat media sosial gitu kan. Nah, artinya setiap update-update terbaru di Palestina itulah yang nggak akan kita edukasikan ataupun bahan akan menjadi kita edukasikan. Pertama, kemarin itu juga ya kami juga pribadi itu kurang lebih selama 26 hari gitu kan untuk mengawal kegiatan-kegiatan Syekh Palestina gitu kan. Nah, di situ kita langsung mendapatkan informasi dari masyarakat Palestina langsung gitu bahwasanya yang disampaikan oleh Mbak Anggi Anggraini tadi selama sampai saat ini Masjidil Aqsa itu belum ada masyarakat yang bisa sholat di sana. Masih Nah, di lock ya. Ya, masih bahasanya tuh ya pertanyaannya kenapa gitu kan ya. Pertanyaannya itu kan masjid orang Palestina gitu kan. Iya. Itu kan masjid orang Islam gitu kan. Nah, yang izin menambahkan juga tadi kenapa kita harus peduli dengan Palestina salah satunya itu
Ya karena kiblat pertama kita ada di Palestina gitu kan. Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertamanya orang Islam, orang Muslim gitu kan. Nah, itu yang harus kita rasa kepedulian kita itu harus kita tanamkan dulu di sana dulu. Nggak usah mikirin kenapa kita harus kepedulian kita itu ya karena kiblat pertama kita itu yang saat ini yang mau dikuasai, yang mau dihancurkan oleh Zionis Israel tadi gitu kan, yang saat ini mau diambil alih oleh Zionis Israel tadi. Pertanyaannya di mana peran kita sebagai umat muslim kita tadi kan. Sedangkan saudara-saudara kita yang ada di sana berjuang mati-matian gitu kan, dengan mempertahankan, mengorbankan seluruhnya yang hampir mereka korbankan, harta bahkan nyawanya gitu. Nah, di mana peran kita? Ya minimal setiap sholat, setiap makan yang disampaikan oleh Syekh Palestina tadi, minimal kita doakan mereka gitu. Minimal ya doa kita menyertai perjuangan mereka yang ada di sana gitu. Oke. Karena kan Berani Berisik ini juga Baik Berisik ini juga kemarin mengawal 26 hari ya, mengawal Syekh yang dari Palestina. Dan dapat info langsung dari sana ya. Selain dari info orang dalam nih, ya kalian dapat info dari mana aja tuh? Untuk yang kalian bisa soundingkan ke media gitu. Oke, siap. Selain langsung dapat dari sana, kita juga bahwasanya ya Baik Berisik Palembang ini, alhamdulillah ya direkturnya itu Teh Moni itu, beliau itu hampir setiap bulan itu pasti ke luar negeri Kak, pasti ke luar negeri, dan juga dia jaringannya yang luar biasa gitu kan. Jadi Baik Berisik ini Palembang ini terpusat di Jakarta dan ada beberapa yang ada di Indonesia, salah satunya di Palembang. Nah, artinya selain itu kita juga berkolaborasi juga dengan beberapa lembaga ataupun organisasi kepalestinaan, salah satunya itu Aksi Aliansi Kemanusiaan Indonesia. Nah, itu yang setiap bulan ataupun hampir setiap minggu itu pasti ada kegiatan menyuarakan kepalestinaan. Nah, dia juga sudah bermitra sama orang-orang Palestina gitu yang ada di Yordan ataupun yang ada di Palestina. Nah, saat kemarin juga di puasa ke berapa 24-25 itu tim kita dari Palembang ikut langsung penyaluran ke Palestina langsung. Oh, sudah ada yang ikut langsung aksinya ya? Iya. Itu di puasa ke-25 kemarin. Tim kita dari Palembang, ikut langsung. Kemarin tuh sebenarnya pengen dia yang bahwasanya mewakili saya untuk ngisi di sini karena beliau sudah datang langsung nih ke Palestina jadi gitu lebih kan. tahu situasi terkini ya. Bisa. Karena ya sedikit input juga dari dia. Saat ini juga belum bisa masuk ke Gaza. Jadi kemarin itu penyalurannya lewat perbatasan Yordan. Jadi nanti barang-barang yang sudah kita siapkan ataupun amunisi yang sudah siapkan untuk penyaluran ke Palestinanya nanti dijemput oleh orang-orang yang ada di Gaza. Kalau kita belum bisa masuk ke sana karena keterbatasan dan juga keamanannya belum bisa dikatakan aman gitu. Berarti masih red line sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi, salah satunya ya faktor yang terjadi kemarin kan Iran sama ini kemarin Israel kemarin itu yang jadi faktor utamanya. Itu apakah itu cuma khusus negara kita aja yang red line atau semua negara yang mau masuk pun juga tidak bisa? Iya, hampir semuanya. Hampir semua. Ya salah satunya ya target orang Israel ataupun Amerika tuh ya targetnya itu bukan orang Palestina dan juga bukan orang Iran. Targetnya itu orang Islam. Artinya ya kita sebagai orang Islam bahwasanya bukan di sana itu bukan dari Indonesia tapi dari Islam gitu. Itu yang harus dunia, ya? Iya, benar. Itu yang harus kita problematika global saat ini itu. Jadi dari yang aku tangkap ini berarti sudah ada aksi langsung dari Baik Berisik Palembang ya, sudah ikut langsung ke Palestina tapi terkendala sama red line itu tadi. Nah, selain dari teman-teman yang sudah langsung ke sana nih ya menjadi relawan, apalagi sih aksi nyata yang sudah Baik Berisik lakukan? Apa? Ayo, siapa yang mau bantu jawab ini? Boleh. Ya udah lempar-lemparan. Siapa? Maulana mau jawab apa? Boleh. Kalau aksi nyata sih Kak, alhamdulillah kita semua aksinya nyata. Jadi kemarin juga barusan kemarin kita itu ada beberapa aksi, salah satunya itu pembagian brosur gitu kan. Itu salah satu aksi kita di jalan. Nah, pembagian brosur itu lebih ke, saya bilang tadi lebih ke mengedukasi, di mana brosur itu ya ada alasan kenapa kita harus membela Palestina dan juga produk-produk yang sudah diboikot gitu kan. Nah, kalau orang Palestina itu kalau mengkonsumsi yang produk-produk yang sudah diboikot
sama dengan katanya kemarin itu membunuh saudara sendiri. Nah, itu yang kita edukasi juga ke masyarakat gitu kan, dan juga ada pembagian-pembagian yang lainnya juga ke Palestinaan gitu untuk ya menyadarkan kembali gitu kan bahwasanya saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina belum baik-baik saja gitu kan. Nah, kalau yang harus kita harus kita luruskan, yang harus kita sadarkan, banyak tanggapan-tanggapan masyarakat yang bahwasanya kenapa kita harus bantu ataupun peduli ke negara lain sedangkan negara kita belum baik-baik saja gitu Ya, kan. bener sih, kita juga secara orang dalam Indonesia nih, sampai di Switzerland. Iya. Ngerasa kayak ngapain sih bantu, kita kan juga lagi morat-marit loh ini. Kayak isu di kita ini tidak habis-habis, setiap hari ada isu baru, isu politik lah, isu inilah. Nah, gitu. tapi kan ini juga kita harus tetap peduli sama sesama muslim gitu kan ya. Jadi selama menjalankan aksi-aksi ini, apa sih tantangan terbesar yang Baik Berisik hadapi? Karena kan kepedulian publik tadi kan itu beberapa mungkin sudah capek aku nih ngurusinnya nih ya, kayak aku nih kayak udah habis-habis ini isunya gitu. Nah, cak mana cara kalian biar kita tuh tidak lelah itu atau jenuh menghadapi isu yang ada di Palestina ini? Apakah kalian selain kalian tadi kan udah bagiin brosur kan ya, aksi nyatanya bagiin brosur atau mengedukasi juga tuh, apalagi tuh biar kita tetap sounding terus, tetap kita suarain gitu. Nah, Kalau tantangan terbesar kami itu ya salah satunya itu kalau di lapangan tidak semua masyarakat itu menerimanya dengan baik, itu yang harus kita garis bawain dulu. Nah, tapi dengan tantangan itu kita harus mengevaluasi setiap kali kegiatan gitu kan, bahwasanya ya ketika kita menemukan kekurangan itu di situ kita akan menutupinya gitu kan. Nah, artinya itu adalah salah satunya. Yang selanjutnya tantangan selanjutnya itu ya lagi-lagi ke ini tadi misalkan kita mau bikin kegiatan di suatu tempat gitu kan, terkendalanya di izin gitu kan, terkendalanya di keamanan dan sebagainya gitu kan. Nah, kita juga terlibat langsung setiap kali aksi Palestina dari 2020 ya, jilid 1 sampai jilid 5 kemarin, yang di DPRD, yang di Monpera, yang di Ampera kemarin. Nah, itu kita alhamdulillah terlibat terus. Nah, artinya ya tidak semua orang peduli gitu kan, peduli. Di situ peran kita yang kita sudah peduli dan juga kita sudah tahu kenapa kita dan alasannya sebagainya. Nah, peran kita itu yang menyadarkan mereka yang tadi. Nah, itu yang harus kita garis bawahi dengan teman-teman Baik Berisik Palembang. Alhamdulillah kalau di ini juga kami juga ada rencana beberapa kegiatan lagi ke depannya nanti ya, lebih ke Palestinaan. Kalau Baik Berisik Palembang ini ya salah satunya dibentuk ataupun didirikannya dari pusat itu ya lebih ke hampir 90% itu kegiatannya ke Palestinaan gitu kan. Ya karena kita lebih ke ini mengedukasi lagi gitu kan. Biasanya setiap kali kita mungkin masyarakat yang belum tahu, yang misalkan yang pengen donasi tapi belum tahu kemana gitu kan, itu yang harus kita sadarkan kembali tadi. Gitu. Ini kan rata-rata anggota Baik Berisik ini rata-rata kan masih anak muda semua kan ya, rata-rata. Nah, tapi kalau misalnya nih ada sih yang lebih tua kan, rata-rata pasti mahasiswa gitu, umurnya ya di 30 ke bawah kan. Itu ada nggak sih yang di atas itu kalau kalian anggotanya? Kalau kita di Palembang itu belum ada Kak, di Palembang. Tapi kalau di beberapa daerah lain ada. Dia yang kayak di Jakarta, di Depok dan di Bogor itu ya hampir mayoritas itu di atas 30 malah Mayoritas 30. Kalau di Palembang mayoritas di bawah 30. Iya. Berarti ini anak muda semua kan? Anak muda semua. Berarti seberapa penting sih peran anak muda ini untuk dalam isu kemanusiaan seperti ini? Karena kan memang kadang kalau yang tua-tua tuh pasti nganggap kita kan ada namanya aging syndrome nih. Iya. Makin tua makin nggak sebener. Mereka kalau mandang kalian tuh pasti kayak ngapu budak-budak nih. Jangan tuh ngadepinnya. Oke, kalau dari aku pribadi nih Mbak ya, dari pendapat aku pribadi bahwasanya ya tagline kami itu anak muda anak muda yang semakin berkarya gitu kan. Artinya anak muda itu ya ibarat kalau diibaratkan tuh ibarat jam 12 siang gitu Mbak. Jadi paling panas, paling membara. Artinya di situ kita menggarisbawahi paling membara tadi, paling panas. Kita mengambil kutipan bahwasanya semangatnya gitu Kak. Semangatnya itu paling ya dalam kesibukan mungkin lebih banyak kesibukan yang ini tadi, yang lebih
dewasa tadi gitu kan. Tapi ya peran anak muda itu lebih ke apa ya, waktunya ataupun lebih ke fleksibelnya itu sih Kak. Gitu. Nah, tapi ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang akan aku ajukan tapi kita sebenarnya jedah dulu sejenak. Nanti kita bakal lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan. Ragam-ragam doang sita-sita di hitam manusia. Marasing-asing doang go pangi doan di kanu-kanu cuma.
Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 88,4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cok Ewan di obrolan komunitas dengan tema Jangan Lelah untuk Palestina bersama komunitas Baik Berisik Palembang dulu ya. Tadi kalau kita sudah ngomongin isu-isunya juga, nah sekarang ini kita mungkin bakal nanya nih tentang strategi apa yang bakal dilakukan sama komunitas Baik Berisik Palembang, karena ini kan sesuai tema Jangan Lelah untuk Palestina, berarti mungkin ada beberapa yang lelah juga nih ngomonginnya ya. Jadi kita bakal tanya nih, cak mana sih cara mereka biar isu nih masih tetap nyala gitu. Mungkin bisa dibantu jawabnya nih, kalau sekarang cak mana cara kalian biar isu ini masih tetap nyala? Apakah kalian bakal manfaati media sosial untuk menyuarakan isu ini? Nah, siapa yang mau jawab? Boleh. Kalau dari kami kayak untuk menjaga kestabilan isu-isu yang harus kita update yang terbaru-baru gitu ya, salah satunya kita lewat media sosial gitu kan. Nah, selain itu ya kita juga selain lewat media sosial tadi, kita juga lewat aksi-aksi ya, lewat kegiatan ataupun beberapa program yang kita rencanakan sebelumnya gitu kan. Itu dua yang cara yang sebelumnya kita lakukan gitu kan. Ya sebelum ini kita ke lapangan ataupun buat kegiatan tadi, ya kita menyuarakan ataupun mengedukasi tadi lewat media sosial tadi. Lewat media sosial, tapi jadi kalian tetap mengedukasi kan. Nah, tapi masalah edukasi nih biasanya kan kadang ada akun-akun tidak bertanggung jawab, sebut baik akun oknum ya. Nyebar ke berita hoax nih tentang Palestina. Oke, katanya oh ini dibom ini, oh dibom itu, oh ini hancur, oh ini cak ini. Nah, itu cak mana cara kita nyaring informasi tuh biar kita tuh tidak terjebak hoax atau misinformasi. Oke, siap. Jadi kami itu di mana setiap kali membuat berita lah gitu, membuat berita ya kita harus tahu dulu beritanya dari mana gitu kan. Dan juga kita juga belum bisa memposting ataupun menyebarluaskan flyer dan sebagainya yang mau kita edukasi tadi sebelum ada persetujuan dari pusat gitu kan. Nah, artinya dikaji dulu berita yang mau kita sebarkan tadi, isu-isu yang mau kita sebarluaskan tadi dikaji dulu ataupun itu direvisi dulu ataupun mau dilihat dulu dari pusat sebelum kita sebarluaskan gitu kan. Nah, kita lihat dulu sumbernya dari mana, beritanya apa sebelum kita sebarkan ke media sosial tadi. Berarti ini ada editornya, ada penyuntingnya dulu ya sebelum disebarkan. Tapi apa sih pesan penting yang pengen disampaikan dari Baik Berisik ini kepada masyarakat agar tetap konsisten peduli gitu? Oke. Kalau lebih ke pesan penting itu ya tetap konsisten itu pertama ya kita harus menimbulkan ataupun menguatkan jiwa-jiwa kepedulian kita tadi. Setelah kita rasa kepedulian kita tadi bukan tentang Palestina aja, dengan diri kita ataupun dengan sebelum kita kepedulian kita dengan Palestina, kita harus peduli dulu dengan diri kita masing-masing gitu kan ya. Itu harus menumbuhkan jiwa kepedulian kita tadi, baru kita jangan sampai kita peduli dengan orang lain, dengan diri kita sendiri kita tidak peduli gitu kan. Benar. Jadi peduli dulu sama diri sendiri dulu, habis itu baru peduli ke yang lain. Nah, ini agak masuk nih pertanyaannya. Bagusnya bridgingnya tadi tuh. Jadi dalam perjalanan kalian ngelaku ke aksi kemanusiaan nih kan kayak kalian bilang tadi harus peduli sama diri sendiri. Nah, apa nih yang membuat kalian ini tetap semangat peduli? Apakah kalian sudah kayak gitu yang tetap semangat itu, tetap mau menyuarakan aksi ini, menyuarakan isu ini, padahal masih banyak isu lain yang sekarang tuh lebih boom lagi gitu. Sedangkan ini udah hampir tenggelam gitu isunya. Apa tuh? Ini secara personal boleh nih jawabannya. Boleh dari siapa? Anggi dulu boleh. Baik Kak, mungkin kalau lelah tuh seperti yang Kakak katakan tadi pasti kita udah lelah ya Kak, dengan isu politik, dengan isu lain sebagainya, dan juga isu kepalestinaan yang tidak pernah selesai sampai sekarang. Iya, sudah berapa tahun gitu ya? Sudah lebih 5 tahun lebih kayak gitu. Iya, lebih Kak. Lebih dari awal itu kan. Lebih 5 tahun loh gitu masih ngomongin terus. Tapi kita masih belum dapat akhir yang kita pengen gitu. Mungkin memang kalau awalnya memang lelah Kak, kayak pengen berhenti gitu. Tapi
semakin kita kesini tuh semakin kayak aduh, kalau bukan kita semua siapa lagi gitu kan yang mau peduli dengan Palestina gitu kan. Itu kalau dari Anggi nih. Tapi kalau dari Maulana apa nih? Terima kasih. Untuk saya sendiri, kenapa jangan lelah? Ya karena ya benar yang kata Mbak Anggi sampaikan tadi, kalau bukan kita siapa lagi kan. Dan untuk anak-anak muda, kalian juga harus tetap semangat ya. Dari sinilah kita bisa belajar apa itu arti kemanusiaan. Nah, tapi kalau Maulana Dewek nih, pernah gak sih ngalami rasanya kayak lelah atau putus asa lah, ini lebih ke putus asa, kayak aduh kayaknya aku udah mau ikut lagi di aksi-aksi ini untuk berikutnya tuh, pernah gak? Jujur pernah. Sangat pernah itu pasti, sudah pasti. Itu emang sungguh sangat lelah ya, tapi kalau kita lelah terus kita berhenti, kita nggak bakal tahu bagaimana nasib orang-orang Palestina di sana kan. Itu. Jadi itu ya, itu udah apa? Jadi dari motivasi diri Dewek dulu nih, baru motivasi ke orang lain dulu, baru disebarkan ke orang lain motivasinya. Oke. Nah, tapi katanya tadi dengar-dengar bakal ada aksi lagi nih. Apa nih aksinya? Boleh di-spill dong? Oke, kami spill sedikit ya. Ini ada di ketika kita selesai aksi kemarin, kita sepakati bahwasanya kita akan ada lebih ke kegiatan sih Kak, lebih ke kegiatan kurang lebih temanya itu Camp Palestina. Camp Palembang untuk Palestina gitu kan. Nah, artinya ya di situ kita sudah tergambar lah gitu isi dan sebagainya. Dan juga kita kegiatan ini bukan hanya untuk baik Berisik Palembang, tapi ya salah satu dibentuknya, dibuatnya, diagendakannya kegiatan ini ya kita mengundang langsung beberapa organisasi dan mengundang langsung beberapa komunitas. Di situ kita forum lah, kurang lebih ada forum dan sebagainya. Ya ada kurikulumnya. Bahwasanya kita kemarin juga kan Irawan itu buat pergi ada kegiatan yang ada di Bandung itu Kak. Itu namanya Konferensi Pemuda Peduli Palestina. Itu ya hampir ada di 32 provinsi hadir semua kemarin. Itu ada di Bandung. Nah, di situ alhamdulillah kita sudah mendapatkan kurikulum belajarnya tentang kepalestinaan gitu kan. Nah, artinya yang harus kita pengimplementasiannya dan juga koordinasi sama pusatnya harus dikuatkan dan harus dikembangkan lagi. Nah, kita kemarin itu rencananya mau bikin program itu ataupun kegiatan itu ya salah satu talent yang harus kita yang harus menjadi inisiatornya itu ya yang ada kalau ini yang sering muncul di media sosial itu yang namanya itu Hussein Gaza gitu kan. Itu yang menjadi talent utama kita nanti rencana kita nanti itu di bulan Mei kegiatannya di Palembang dan kita mewadahi beberapa komunitas dan organisasi yang ketika kita buat kegiatan kepalestinaan ya itulah inisiator ataupun penggerak selanjutnya gitu kan. Oke. Jadi rencananya bakal ada camp Palembang untuk Palestina. Rencananya di bulan Mei mendatang, berarti bulan depan. Iya. Kalau mau ikut ini boleh dari siapa saja nih yang mau ikut gabung ke camp ini, ataukah khusus yang komunitas-komunitas saja atau orang umum pun boleh ikut? Iya, sebenarnya kita buka seluruhnya Kak. Kita buka seluruhnya, orang umum, orang awam, semuanya boleh ikut. Ya karena kita kembali ke niat kita tadi ya. Kita kembali ke niat dan kita tidak membatasi siapapun yang mau ikut. Artinya ketika ada orang mau ikut, artinya dia sudah ada rasa kepeduliannya, minimal ya mereka rasa pengen tahu tentang Palestina dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita kuatkan lagi itu kan untuk mereka yang mau ikut tadi. Kita terbuka untuk umum lah gitu. Terbuka untuk umum. Kalau untuk batas usia ada nggak? Misalnya kayak minimal 13 tahun. Jadi kan anak SMP tuh 13 tahun. Iya benar Kak. Maksimal sekian umurnya ada. Kalau kita sih minimalnya setiap kali ikut kegiatan ya pasti ya dari SMA itu Kak. Dari kelas 1 SMA. Berarti sekitar umur 15 tahun ya? Ya karena yang di sana sudah minimal ya mereka sudah bisa kita sudah bisa kita ajak diskusi dan sebagainya gitu kan. Kalau dari SMA dan juga di Baik Berisik sekarang pun ada anggotanya yang sekarang sedang SMA gitu. Oke. Jadi minimal usianya tuh 15 tahun 15 kurang lebih. tahun. Tapi kalau maksimal usia nggak ada? Nggak ada maksimal. Oke, itu di bulan Mei campnya minimal usia 15 tahun. Nah, tapi ini pasti jadi pertanyaan juga. Ada HTM kah? Siap. Nah, atau ada ATM tapi belum tahu berapa gitu? Iya, yang jelas yang pasti ya kita harus kalau dari Baik Berisik lagi mengusahakan Kak, mencari support supaya tidak ada HTM-nya gitu kan. Kami lagi mengusahakan itu.
juga ya setiap kali kita buat kegiatan-kegiatan di Baik Berisik, kita harus mengusahakan terlebih dahulu HTM tersebut gitu kan. Nah, artinya ya kita harus mencari sponsor dan sebagainya gitu kan yang mau support kegiatan kita. Misalkan dari segi konsumsi, dari segi tempat dan sebagainya gitu kan. Itu yang harus kita perhatikan dulu supaya tidak ada HTM-nya tadi. Kami lagi mengusahakan itu sih, Kak. Ya, lagi direncanakan, lagi diusahakan berarti ya. Mm-mm. Nah, tapi ini pertanyaan ini agak menyerempet nih, agak krusial gitu. Ini kan kita kan ketahui Palestina nih rata-rata yang peduli ini saudara muslim ya, sesama muslim. Tapi kalau ada saudara kita dari agama lain, apakah boleh ikut juga di acara ini? Jadi pertanyaan bagus nih, Kak. Saya menyinggung dari jawaban Maulana tadi bahwasanya ya tentang Kepalestinaan ataupun isu Kepalestinaan kita bukan bicara tentang agama gitu kan. Salah satu ya kita, karena banyak yang kami temuin di beberapa tempat, salah satunya kemarin itu kita aksi-aksi Kepalestinaan, aksi di Palembang, nggak usah jauh-jauh di luar, kita aksi di Palembang kemarin ya, kita juga mengundang langsung dari beberapa orang yang non muslim gitu kan. Nah, artinya mereka yang non muslim aja itu kepeduliannya ada tentang Kepalestinaan gitu kan. Dan setiap kali kita buat kegiatan aksi di Palestina yang besar-besaran kemarin, pasti ada ya kita mengundang langsung dan mengajak langsung yang orang yang selain beragama Islam tadi gitu kan. Artinya ya kita tidak membatasi itu, karena ya kita yang mau kita angkat bukan tentang agama saja gitu kan, tapi tentang kepedulian kemanusiaan kita gitu. Gitu. Jadi ini tidak membatasi apapun Tidak ya. membatasi, Cuma ya. yang batas umur tadi aja. Cuma batas umur 15 tahun, karena Iya. kalau di bawah situ kayak agak susah diajak diskusi Benar, juga. Takutnya ya masih di bawah umur lah. Kenapa-napaan orang boy. Nah, mungkin ini bagi pertanyaan itu bagi masyarakat yang ingin bantu Palestina nih, apa nih langkah sederhana yang bisa dilakukan menurut kalian? Gitu. Apakah dari donasi dulu kah, atau dari nge-tweet dulu, atau nge-share dulu gitu? Apa yang aksi sekecil apapun itu? Ya. Baik, mungkin dari aksi kecil ya Kak ya. Karena kalau kita langkah-langkah kecil itu bisa menjadi ribuan kilometer. Nah, mungkin dari Anggi ya Kak ya. Salah satunya aksi kecil masyarakat di rumah gitu untuk Palestina, yaitu boikot produk-produk yang berafiliasi ke Israel. Oke, Gitu, Kak. itu yang dari rumah yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau ingin bantu ya. Iya, Kak. Boikot produknya dulu yang terafiliasi. Nah, tapi kalau misalnya mau tahu nih, Baik Berisik masih menerima anggota baru kah? Atau ada jadwal-jadwal tertentu buat open rekrutmennya? Iya. Susah nyebutnya. Iya. Gimana tuh kalau misalnya mau gabung ke Baik Berisik gitu? Itu insya Allah nanti bulan depan kami open recruitment yang batch kedua untuk tahun ini Open Kak. rekrutmen batch kedua di tahun 2026 nih. Ya. Yang Iya. pertama tuh kapan? Bulan 2 kemarin. 2 ya. Iya. Bulan Ya, 2 kemarin. Oh, ini yang kedua nih. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang pengen gabung ke Baik Berisik ya, pengen berkontribusi lebih daripada masyarakat umum masyarakat awam pada umumnya, boleh gabung ke Baik Berisik itu nanti di bulan depan. Bulan depan ya? Ya, Bulan depan. Bareng sama camp ini ya? Ya, bareng. Bareng sama sekalian. camp ini, camp Palembang untuk Palestina nanti itu bisa gabung ke situ. Nah, itu cara bergabungnya. Mungkin terakhir nih, karena kita udah mau closing juga, closing statement dari masing-masing untuk sobat RRI agar tidak lelah peduli terhadap Palestina. Gitu. Dari siapa nih? Dari Anggi dulu mungkin ke depan. Boleh dari Anggi. Oke. Baik, closing statementnya itu dari Ustadz Rizal Amar, Iya. yang dimana katanya itu ketika kita mendapatkan berita mengenai Al-Aqsa dan juga Gaza atau Palestina, maka di situ Allah ingin kamu itu terlibat dengan aksi ini. Gitu Tuh. kan. Itu dari Anggi. Kalau dari Maulana? Oke, kalau dari saya, jangan lelah untuk tidak peduli kepada Palestina, jangan lelah untuk terus menyuarakan bela Palestina. Karena sekecil apapun tindakan kita, mungkin bagi Palestina besar. Oke, itu dari Maulana. Kalau dari Irawan? Kalau dari aku sih 2 kalimat aja sih Kak dari Apa aku. tuh? Dia selalu yang tipis-tipis ya. 2 kalimat aja dari tagline-nya Baik Berisik juga, bahwasanya ya kalau Palestina terusik kita harus berisik gitu. Oke. Mantap. Ya, jadi dulur
pendengar Pro 4 di mana berada. Jadi ini sudah masuk penghujung acara obrolan komunitas di pagi hari ini ya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dari komunitas Baik Berisik Palembang, itu Irawan, Maulana dan Anggi ya, atas inspirasi dan semangat kebaikan yang telah dibagi di pagi hari ini melalui tema Jangan Lelah untuk Palestina. Yang mana kita diingat ke bahwa kepedulian itu ialah tentang konsistensi, tentang terus menjaga empati dan tidak berhenti menjadi bagian dari kebaikan itu dewe. Semoga apa yang kita bincangin hari ini, jadi perbincangan kita hari ini bisa menggerakkan hati kita galo-galo untuk terus peduli sekecil apapun langkahnya tadi ya. Apa yang pun bisa kita lakukan, mulai dari rumah dulu atau di aksi nyata di jalan, ataupun bisa berbuat lebih. Misalnya bisa langsung ke Palestina langsung, itu lebih baik lagi sebenarnya ya. Dan ya Dodolor, dengan berakhirnya obrolan komunitas ini, maka berakhirlah pula rangkaian siaran Sriwijaya Pagi yang telah menemani kita dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ini. Terima kasih atas kebersamaannya sepanjang pagi ini, dari awal hari sampai tutup siaran ini. Saya Cewan beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.